Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat ini, klon dewa asli telah berkembang dengan kecepatan penuh. Itu membuat larva darah raksasa sepertinya tidak beraksi. Mengapa Sioyan tiba-tiba bangun? Dan apapun yang terjadi, larva darah raksasa tidak akan pernah melepaskan dewa asli yang akhirnya bertemu dengannya hidup-hidup. Dia berkata, seteguk darah dewa asli ini, saya telah menunggu selama ribuan tahun. Jadi Anda tidak mungkin dapat melarikan diri, karena jika kamu melarikan diri, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Larva darah raksasa pun tidak berani mengabaikannya. Klon dewa asli buru-buru bergerak mengejar ke arah Sioyan. Dalam kehampaan itu, dua raksasa itu saling mengikuti, dan angka sebesar itu terlihat sangat mengejutkan. Meskipun tiruan dari dewa asli diberkati oleh kekuatan guntur yang ekstrim, namun kecepatannya sendiri tidaklah lambat meskipun larva darah raksasa cepat. Tapi kecepatan Sioyan memang tidak bisa dihentikan sama sekali. Kemana kau mau melarikan diri? Jangan mencoba melarikan diri, karena saya telah menunggu selama ribuan tahun, dan saya pun telah mencari di seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis, ternyata tidak ada lagi klan Genshin yang hidup. Maka dari itu, jangan lari, dan biarkan aku menguras darahmu. Sioyan berkata, bagus Anda mau menyusul saya. Raksasa itu pun berkata, aku akan menghisap darahmu. Suara Sioyan pun juga keluar, bahkan mengangkat tangannya, lalu setetes darah dewa asli tumpah dari ujung jarinya. Itu membuat larva darah raksasa yang mencium bau darah dewa asli tiba-tiba bersemangat. Lalu dia bergegas maju dengan gila-gilaan dan menelannya dalam satu tegukan. Ia berkata, hanya setetes ini tidak bisa memuaskannya sama sekali. Tentu, Sioyan tidak hanya berusaha memuaskannya, namun yang penting adalah menjaga larva darah raksasa ini tetap gila setiap saat. Segera, dua raksasa yang saling mengikuti itu terlihat di kompas sedang mengikuti Sioyan. Ada lusinan sosok yang mengikuti kehampaan di sekitar Sioyan, dan kemunculan kedua raksasa ini, ternyata ini mengejutkan banyak tokoh. Itu menjadi sebuah perbincangan yang serius. Apa ras keduanya? Itu terlihat sangatlah besar. Mungkinkah mereka juga tertarik dengan aroma cabai merah? Kemungkinan pasti begitu. Tampaknya ramuan yang muncul di depan pastilah ramuan ajaib. Jadi ada beberapa orang yang ingin menyerah melihat ramuan itu. Setelah melihat semakin banyak orang tertarik, lalu itu membuat sebagian besar orang tidak ada yang mau pergi lagi. Sekalipun tidak bisa mendapatkannya, setidaknya kita harus mencari tahu ramuan ajaib apa itu. Kemudian di atas kompas, Sioyan terlihat melambaikan tangannya. Nyala api yang dikendalikan di antara kelima jari tampak menari-nari. Tanaman obat itu terlihat disempurnakan oleh api di bawah kendali indah Sioyan. Dan untuk menyempurnakan ramuan ilahi, semua bahan obat harus dalam kondisi hampir sempurna. Jadi ekstraksi tanaman obat apapun, jika bukan karena tingkat pengendalian api yang sangat tinggi, itu juga pasti sangat sulit. Itu nampak mudah, karena Sioyan selalu memiliki hubungan yang tidak dapat dipahami dengan api sepanjang hidupnya. Ini adalah salah satu caranya. Jati api itu mengikuti hati, lalu nyala api itu pun menjadi sefleksibel 5 jari Sioyan, ibarat seperti bagian dari tubuhnya. Itulah mengapa hanya ada sedikit alkemis yang bisa memurnikan ramuan dewa, karena kebanyakan mereka hanya dapat mencapai dengan memusatkan perhatian pada seni pemurnian pengobatan seumur hidup. Sebenarnya yang melakukan cara seperti Sioyan itu ada, tapi itu sangat jarang sekali. Kemudian di antara kuali obat, bahan obat itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke dalamnya. Lalu di bawah perpaduan bahan, obat yang tak terhitung jumlahnya, hindan itu secara bertahap mulai terbentuk. Dan segera ramuan yang hampir bulat berhasil dikondensasikan di bawah fusi yang konstan. Kemudian Sioyan menarik napas panjang, lalu obat mujarab ini sepertinya telah berhasil disempurnakan. Namun ini masih tetap pada tingkat suci, dan untuk mengangkatnya ke tingkat ilahi, bahkan akan memulai pemurnian yang bahkan lebih sulit daripada menyempurnakan alkimia. Saya tidak tahu ada lautan ramuan ajaib, jadi berapa banyak pemurnian yang diperlukan untuk meningkatkan ke tingkat dewa? Gumam Sioyan. Saat ini, ada banyak keringat di dahinya. Jumlah bahan obat untuk ramuan ini melimpah, jadi dia tidak punya peluang gagal. Dan meski beberapa bahan obat langka, namun itu sudah dibudidayakan melalui Taman Limpu.
Ada satu hal yang sulit, yaitu darah Tuhan yang abadi. Itu tidak mudah didapat, karena darah ini tidak biasa, dan itu membutuhkan darah Tuhan yang abadi yang mengandung kekuatan aturannya untuk melakukannya. Terlihat sosok-sosok yang mengejar di belakang kompas, yang paling kuat hanyalah Kaisar yang abadi. Kebanyakan dari mereka hanyalah langkah pertama hingga kedua dari keabadian Kaisar. Di sana tidak ada monster abadi yang muncul. Lagi pula, monster yang sangat tua tidak akan mengambil risiko karena dang siang. Hanya orang kuat yang bisa mencapai keabadian Tuhan. Jadi untuk mendapatkan obat mujarab ini, tidaklah terlalu sulit. Daripada mencari, lebih baik menangkap seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan dewa. Xiaoyan lalu mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya, dan dia tidak perlu khawatir karena ada tiruan dari Genshin Impact yang hadir. Xiaoyan berkata, "Saya hanya perlu berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuannya." Kemudian ia melambaikan tangan, itu membuat sebuah api membara, dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terus disempurnakan dan digabungkan. Setelah setiap pemurnian berhasil, semuanya akan mengeluarkan aroma ramuan yang menyegarkan. Ternyata Xiaoyan tidaklah menyimpan wangian ramuan yang luas ini, sebaliknya. Itu semua dilepaskan menuju ketiadaan, lalu itu berubah menjadi area luas dengan aroma merah yang sebesar awan. Dan dang siang ini terlihat seperti darah klon dewa asli yang merangsang larva darah raksasa. Bagi banyak tokoh di belakang dan nyamuk setan, tidak diragukan lagi, mereka semua memiliki kekuatan godaan yang ekstrim. Di bawah stimulasi konstan, itu membuat semakin dekat dengan sekte boneka Shen. Itu menarik. Mungkinkah seseorang memprovokasi orang ini? Jelas jika Anda sendirian. Tapi dengan cara ini, itu bisa mendapatkan pengikut untuk dirinya sendiri. Mungkinkah dia seorang alkemis? Jati, apakah klonnya? Atau dia adalah jati diri Jiu? Lalu saat Xiaoyan berlari kencang, tidak jauh darinya, ada aliran cahaya. Xiaoyan memperhatikan baik-baik dan dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Matanya terlihat seperti bunga persik dan terlihat cantik. Yang ternyata wanita ini adalah Yuyan. Meskipun Xiaoyan menolak untuk mengikutinya, tapi bagaimana Yuyan bisa benar-benar mau mematuhi Xiaoyan? Ini menjadi semakin menarik jika dia berumur 9 tahun. Bukankah ini akan lebih seru? Yuyan lalu berkata dengan sangat gembira. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dengan tangannya. Itu bisa dirasakan pipinya menjadi memerah dan panas saat ini. Tapi Yuyan tidak memperhatikan kekuatan Xiaoyan, karena dia sepertinya tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan. Sejak awal, jati niat awalnya tidak pernah berubah, yaitu selalu hanya ingin mendapatkan Xiaoyan. Dan di sepanjang jalan, meski Yuyan tidaklah terlalu jauh dari Xiaoyan, namun ia tidak pernah menyadarinya sama sekali. Hanya saja Xiaoyan merasa Yuyan menyetujuinya dengan terlalu sederhana. Memikirkannya dari karakter kontak, jati Yuyan tidak akan membiarkannya pergi. Selama Xiaoyan tidak pernah meninggalkan dunia kuno keabadian dan iblis, jati Yuyan tidak akan pernah berhenti memikirkan, Xiaoyan, klon ini dapat memurnikan ramuan ilahi. Jati, apakah dewa sejatinya benar-benar yang mulia? Atau apakah dia peduli terhadap semua makhluk hidup? Gumam Yuyan. Kerinduan di matanya pada Xiaoyan seperti nyala api yang akan meluap kapan saja dan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jeti itu pasti bisa membuat Jiu Yang Tianzun mengambil tindakan. Jiu ini, kurasa itu memang dia. Di samping, tuh, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyenangkan Jiu Yang Tianzun yang sombong? Xiaoyan lalu mengikuti pandangan Yuyan dan ia menyaksikan nyala api membubung di kompas. Teknik Xiaoyan sangat cepat, sehingga Anda bahkan dapat melihat bayangannya. Kemudian dang siang terus meluap, dan tampaknya Canghai Shendan ini akan menjadi pemurnian ke-8. Namun itu belum mencapai tingkat dewa. Setelah itu seluruh tubuh Xiaoyan basah oleh keringat. Dan saat ini, dia fokus penuh pada kuali obat, dan sedangkan untuk masalah itu, dia tidak peduli dengan 8 upaya pemurnian belum berhasil. Xiaoyan pun tentu saja tidak akan menyerah, dan memulai pemurnian ke-9. Dengan pemurnian ini, ia merasa kekuatannya berfluktuasi. Hal ini sedikit mengalihkan perhatiannya. Jati, mungkinkah obat yang dimurnikan ini bisa membantu meningkatkan kekuatan Anda sendiri?